Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari makalah yang sudah kami buat mengenai mendistribusikan produk. Baiklah, di sini kita langsung saja kepada materi yang sudah kami rangkum. Materi yang pertama akan dijelaskan kepada rekan saya, yaitu Mardiatul Hasanah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kita yang pertama, yaitu pengertian distribusi. Menurut Owen Toro, distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu yang dibutuhkan. Sedangkan menurut Basu Swasta, distribusi memiliki definisi berupa saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Dan menurut As-Sauri, distributor merupakan kegiatan memindahkan produk dari sumber ke tangan konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat. Baiklah, yang kedua saya akan membahas tentang bauran, berbagai saluran, dan berbagai strategi distribusi. Yang pertama, bauran distribusi. Aspek yang membentuk bauran distribusi yang pertama yaitu fasilitas. Bagi sebagian besar perusahaan perlu untuk menganggap bahwa lokasi dari pabrik dan gudang saat ini dalam jangka pendek sebagai kondisi yang tak terelakkan. Tetapi penataan akan muncul ketika berpikir untuk jangka yang lebih panjang atau ketika sedang mempertimbangkan pembangunan pabrik atau bangunan gudang yang baru. Yang kedua yaitu persediaan. Biaya persediaan selalu mengambil porsi yang besar dari total biaya distribusi sebagian perusahaan, yang dapat mencapai angka 30% dari nilai per tahun. Tingginya biaya ini disebabkan oleh beberapa hal seperti beban bunga, kerusakan, kehilangan, asuransi, dan administrasi. Yang ketiga, transportasi. Berkaitan dengan hal-hal seperti modal transportasi yang akan digunakan, bagaimana melakukan pengiriman, dan seberapa sering melakukan pengiriman. Yang keempat, komunikasi. Seperti sistem pemrosesan pemesanan, sistem penagihan, dan sistem perkiraan kebutuhan. Tanpa dukungan komunikasi yang efektif, sistem distribusi tidak akan pernah mampu menyediakan layanan konsumen yang memuaskan dalam tingkat biaya yang dapat diterima. Yang kedua yaitu saluran distribusi. Saluran pemasaran adalah seperangkat organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses pembuatan produk dan jasa yang berguna untuk dipakai atau dikonsumsi. Macam-macam dan bentuk saluran distribusi menurut Basu Swasta. Yang pertama, saluran distribusi barang konsumsi merupakan saluran distribusi barang konsumsi yang menghubungkan antara produsen dan konsumen, yang terdiri atas yang pertama, produsen konsumen, yang kedua, produsen pengecer dan konsumen, yang ketiga, produsen pedagang besar pengecer konsumen, yang keempat, produsen agen pengecer konsumen, yang kelima, produsen agen pedagang besar pengecer dan konsumen. Yang kedua, saluran distribusi barang industri merupakan saluran distribusi barang industri yang menghubungkan antara produsen dan pemakai industri, terdiri atas yang pertama, produsen pemakai industri, yang kedua, produsen distributor industri pemakai industri, yang ketiga, produsen agen pemakai industri, yang keempat, produsen agen distributor industri pemakai industri. Selanjutnya yaitu distribusi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama distribusi langsung, yaitu penyaluran barang-barang yang secara langsung dilakukan oleh produsen ke konsumen tanpa melalui lembaga-lembaga distribusi. Yang kedua distribusi semi langsung, yaitu apabila dalam penyaluran barang-barang
satu atau lebih lembaga distribusi pada satu level tertentu saja seperti koperasi atau lembaga perusahaan yang ditunjuk. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, yaitu apabila dalam penyaluran barang-barangnya terdapat beberapa level lembaga-lembaga distribusi yang panjang. Yang ketiga, strategi distribusi. Berikut ini adalah metode distribusi yang dapat dipilih oleh suatu perusahaan bisnis untuk memaksimalkan laba. Yang pertama, strategi distribusi intensif. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Yang kedua, strategi distribusi selektif. Suatu metode distribusi yang menyalurkan produk barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Yang ketiga, strategi distribusi eksklusif. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Selanjutnya saya akan membahas tentang arti dari pedagang grosir, agen atau broker, dan aktivitas intermediari. Yang pertama, pedagang grosir. Pedagang grosir membeli produk dari produsen dan menjualnya kembali kepada bisnis lain, biasanya menyediakan layanan penyimpanan dan pengantaran barang. Yang kedua, agen atau broker adalah perwakilan independen dari banyak perusahaan dan bekerja atas dasar komisi. Yang ketiga, intermediari adalah anggota saluran yang didasarkan pada internet yang menjalankan satu atau dua fungsi. Yang pertama, mereka mengumpulkan informasi tentang penjual dan menyajikannya bagi konsumen. Yang kedua, mereka membantu mengirimkan produk-produk internet. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Putri Gusti Maharani. Selanjutnya, jenis-jenis pengecer dan toko pengecer. Operasi eceran Amerika Serikat dimasukkan dalam dua klasifikasi. 1. Pengecer lini produk. Ciri-cirinya, produk yang luas termasuk toko serba ada dan pasar swalayan. Toko khusus yang kecil melayani segmen pasar yang jelas dengan menawarkan lini produk lengkap di bidang produk yang sempit. 2. Pengecer tanpa toko. Penjualan langsung masih digunakan oleh perusahaan yang menjual dari rumah ke rumah atau melalui home selling parties. Pengecer elektronis menggunakan jaringan komunikasi yang memungkinkan penjual berhubungan dengan komputer konsumen. Distribusi dan operasi pergudangan. 1. Distribusi fisik. Distribusi fisik mengacu pada semua kegiatan yang dibutuhkan untuk memindahkan produk dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut tersedia di mana dan kapan saja diinginkan konsumen pada harga yang layak. Kegiatan distribusi fisik mencakup pemberian layanan pelanggan. Pergudangan menyediakan penyimpanan produk untuk periode yang singkat dan lebih lama. 2. Operasi gudang. Operasi gudang umum mencakup dua biaya penting. Selain menjaga apa yang ada supaya senantiasa tetap berada dalam jalur, pengendalian persediaan mencakup tindakan penyeimbangan yang memastikan bahwa walaupun setiap saat harus ada pasokan dan produk yang tepat dalam persediaan, pasokan berlebih dapat dihindari. Transportasi dan distribusi sebagai strategi pemasaran. Transportasi sebagai strategi pemasaran ada 5 model transportasi yang berbeda, baik dalam biaya maupun kecepatan pengiriman. Ada truk, kereta api, transportasi udara, angkutan air, jalur pipa. Distribusi sebagai strategi pemasaran. Selanjutnya,
Yang kedua, distribusi sebagai strategi pemasaran. Kegiatan distribusi perusahaan melalui dua strategi yang bertentangan. 1. Supply side hub paling masuk akal bila pengirimannya besar, mengalir secara teratur ke satu pengguna industri. Untuk menghilangkan kemacetan, beberapa perusahaan mengoperasikan pre-staging hub di mana semua pasokan yang masuk dikelola untuk memenuhi jadwal produksi. Distribution side hub menerima produk akhir sebuah perusahaan yang mungkin saja diproduksi di pabrik yang tersedia di seluruh dunia dan mengkoordinasikan pengiriman ke pelanggan yang juga berlokasi di seluruh dunia. Faktor pengaruh kegiatan distribusi. 1. Faktor pasar. Dalam faktor pasar, saluran distribusi akan dipengaruhi oleh adanya pola pembelian konsumen, yakni jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan produk, dan kebiasaan dalam pembelian produk tersebut. 2. Faktor barang. Dalam faktor barang akan ada pertimbangan dari segi produk yang berkaitan dengan nilai unit, besar dan beratnya produk, mudah rusaknya produk, standar produk, hingga pengemasan produk. 3. Faktor perusahaan. Dalam faktor ketiga ini, yakni faktor perusahaan, akan ada pertimbangan yang berkaitan dengan sumber dana, pengalaman, dan kemampuan manajemen, pengawasan, serta pelayanan yang diberikan. Baik, teman-teman, sekian dari materi yang sudah kami bahas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.